Yang pertama kita buka Yesaya pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai terakhir seluruh pasal 6 ya. Lalu kemudian nanti kedua kita tandai dulu, kita buka 2 Tawarik pasal 26. Nanti kita baca 16 sampai dengan 23. Ya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Mereka berseru, bersaut-sautan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Terbangkar. Ada debat, diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Siapakah yang akan kudus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Saatku ini aku putuslah. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi. Seperti pohon tarbantin dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang, hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Oke, lalu 2 Tawarik pasal 26, tapi sebelumnya saya bacakan dulu bagian konteksnya, yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saya bacakan. Nanti saudara menyambut dengan dengan ayat 16. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun. 2 kali ya, ini kali kedua diulangi. Pada waktu ia menjadi raja dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Ayat 16, saudara sekalian. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang berani. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan, hanya para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah. Uzia yang sedang memegang bokor untuk mempersembahkan dupa menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam,
timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran dupa. Ketika imam kepala Azaria bersama semua imam lainnya memperhatikan dia dan tampaklah di dahinya penyakit kulit yang menajiskan, mereka segera mengusirnya dari sana dan ia sendiri cepat-cepat keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah atasnya. Raja Uzia menderita penyakit kulit itu sampai hari kematiannya, dan sebagai orang yang sakit kulit ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena dikucilkan dari rumah Tuhan. Yotam putranya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir. Uzia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena kata orang ia berpenyakit kulit. Lalu Yotam putranya menjadi raja menggantikan dia. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini tentu saja kata kuncinya adalah kudus ya, kudus. Ini mungkin seperti yang dituliskan oleh Matius ya, di dalam doa Bapa kami ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus mengajarkan melalui Matius ya, catatan Matius kita mengetahui murid-muridnya untuk berdoa dengan diawali oleh kalimat Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu ya. Dan itu tentu saja bukan berarti bahwa kalau kita tidak meminta begitu Tuhan gak kudus gitu ya. Jadi itu bukan satu perintah kepada Tuhan, kiranya engkau menguduskan namamu, atau suatu permintaan barangkali ya kepada Tuhan, kiranya engkau jadi kudus ya Tuhan, jangan jadi najis gitu. Bukan ya, tetapi itu adalah satu deklarasi Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan deklarasi itu tentu dipilih ya sebagai salah satu opsi di antara banyak opsi yang bisa diambil. Karena Tuhan kan bukan hanya kita kenali sebagai yang kudus. Tuhan juga kita kenali sebagai misalnya yang maha kuasa gitu ya. Atau yang maha hadir. Atau misalnya Tuhan kita kenali sebagai apa? Tuhan yang adalah kasih misalnya. Atau Tuhan adalah Tuhan yang baik. Atau Tuhan adalah Tuhan yang adil, ya, atau Tuhan adalah Tuhan yang nggak tahu, maha pengampun misalnya. Tapi dikatakan di sini adalah Tuhan itu kudus, ya. Jadi itu sapaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memikirkan, untuk memahami Allah itu sebagai yang kudus, yang kemudian mereka sapa sebagai Bapa. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini juga membawa kita mengingat permintaan Yesus kepada Bapanya. Jadi kalau tadi itu umat diajar oleh Yesus sendiri untuk menyapa Bapanya sebagai yang kudus, bagaimana dengan Yesus sendiri? Dalam Yohanes pasal 17, ya, berturut-turut dalam ayat 11, ayat 17 dan ayat 19. Tuhan mengatakan, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus itu rupanya sama seperti murid-muridnya juga dia mengajar. Jadi murid-muridnya diajar untuk menyapa Bapa sebagai Bapa yang kudus. Demikian Yesus sendiri menyapa Bapanya di hadapan Bapanya sebagai Bapa yang kudus. Gak disapa di sana misalnya Bapa yang baik. Padahal Tuhan juga tentu Bapa yang baik ya. Gak disapa sebagai Bapa yang pengampun, padahal Allah Bapa tentu maha mengampuni. Gak disapa sebagai Bapa yang gak tahu apa, maha kuasa gitu ya. Walaupun tentu Allah Bapa maha kuasa. Tapi disapa dengan sebutan yang sama di sini ya, yaitu Bapa yang kudus. Bapa yang kudus dikatakan di sana, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka menjadi satu ya. Itu yang pertama. Lalu ayat 17, permintaan Yesus ini dilanjutkan dengan permintaan untuk menguduskan mereka juga ya. Jadi kalau kita telusuri kata kudus di dalam doa Yesus, dalam Yohanes pasal 17 ini, permintaan yang kedua itu adalah agar Bapa yang kudus itu menguduskan mereka
dalam kebenaran, ya. Firman-Mu itu kebenaran. Lalu kemudian ayat 19 dikatakan mengenai diri Yesus sendiri, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, ya. Jadi ada pengulang-ulangan kata kudus di sini berkali-kali dalam satu pasal yang pendek, ya. Jadi itu intens banget, ya. Yesus mengajar kita untuk memanggil Bapa sebagai Sang Kudus. Yesus sendiri memanggil Bapanya sebagai Sang Kudus. Dan yang diminta sama Yesus untuk dikerjakan oleh Bapa dalam diri murid-muridnya adalah untuk mereka menjadi kudus, ya. Kuduskan mereka. Dan ini sesuatu yang tentu saja penting dan berakar kepada pemahaman mengenai Tuhan dalam perjanjian lama, ya. Yaitu kita bisa lihat misalnya di dalam Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Jadi Yesus ini adalah orang Yahudi, ya, dan dia itu ya menganut agama Yahudi. Dia disunat pada hari ke-8, ya, dan mengikuti tata cara ibadah orang Yahudi. Jadi kalau kita mau memahami dari mana sih pengertian mengenai Allah yang kudus, yang kemudian dilanjutkan dengan apa yang terbaik yang bisa dimintakan kepada Bapa yang kudus itu untuk orang terima, ternyata adalah agar mereka dikuduskan, ya. Itu dari mana, ya? Rupanya itu berakar kepada pemahaman di dalam Imamat pasal ke-19 ayat yang kedua, ya. Rupanya itu berakar dalam pengajaran iman perjanjian lama itu sendiri. Imamat pasal 19 ayat yang kedua, saya bacakan, ya. Musa mengatakan begini, ya. Melalui Musa, Tuhan mengatakan begini, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakanlah kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Ya, jadi kalau kita tanya, Tuhan sendiri mendeskripsikan dirinya bagaimana? Itu tadi yang di dalam perjanjian baru, ya. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 itu kan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ya. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 itu kan Yesus menyebut Bapa. Tapi Bapa sendiri, ya, atau Allah sebagaimana dikenal oleh Musa, ya, Allah sebagaimana dikenal oleh umat Israel, menyebut dirinya sendiri itu dengan sebutan apa, ya? Jangan-jangan lain gitu, ya. Jangan-jangan Yahweh menyebut dirinya sendiri sebagai orang pertama, ya, sebagai first person. Jangan dia menyebut dirinya sendiri sebagai yang maha kuasa misalnya, atau yang maha hadir, atau yang maha baik misalnya, atau yang maha bijaksana, atau yang apalah gitu, ya. Tapi rupanya tidak, ya. Dia sendiri menyebut dirinya juga sebagai yang kudus. Dan permintaan Yesus kepada Bapanya agar Bapanya berikan kepada murid-muridnya, tadi kan kita sudah lihat agar Bapa menguduskan mereka, ya. Nah, ini kita juga lihat dalam Imamat pasal 19, ya. Yaitu Tuhan sendiri, Allahnya Israel, setelah mengidentifikasikan dirinya sebagai yang kudus, nanti sebentar saya jelasin, ya, yang kudus itu apa maksudnya. Dia melanjutkan dengan menghendaki umat Israel bukan misalnya, ya, jadilah umatku yang murah hati misalnya, atau jadilah umatku yang bijaksana, atau jadilah umatku yang kuat misalnya, atau jadilah umatku yang rajin gitu. Tidak, ya, tapi jadilah umatku yang kudus. Ya, hendaklah kamu kudus. Bukan hendaklah kamu murah hati, baik hati, pemaaf, atau bekerja keras, ya, atau tidak pernah melanggar hukum misalnya, atau apapun. Tapi hendaklah kamu kudus. Why? Ya, mengapa ini sebegitu sentral dan penting di dalam baik pengajaran Yesus soal Tuhan, cita-cita Yesus kepada murid-muridnya agar mereka menjadi, ataupun dalam perjanjian lama, jadi itu background daripada ajaran Yesus, self-identification dari Allah Yahweh sendiri dalam kitab Musa, dan juga keinginan daripada Yahweh itu sendiri bagi umatnya. Klop ini, kudus, ya, agar mereka menjadi kudus. Sebab dia adalah kudus. Nah, sekarang saya masuk kepada penjelasan istilah, ya. Jadi kudus itu sendiri apa sih sebenarnya?
Kudus itu apa? Coba saya survei sedikit ya supaya ada beberapa gambaran real gitu. Kalian sendiri sebenarnya tuh memahami kudus itu apa gitu. Coba ada mau coba silakan. Kudus itu apa? Kudus itu dipisahkan. Oke, ada lagi nggak? Kudus itu apa? Dikhususkan. Oke, apalagi kudus itu? Jadi kalau Allah mengatakan, aku itu kudus, maksudnya aku itu dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Aku itu dikhususkan dari apa? Atau dikhususkan untuk apa? Allah. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Kita kumpulin dulu ya, nanti baru kita tata. Ya, kudus itu apa? Tidak bercela. Tidak bercela. Apa itu celah? Apa? Ya? Kesalahan. Tidak bersalah berarti ya. Tidak bercela itu dalam artinya tidak bersalah gitu ya. Karena celah bisa jadi juga bukan mengenai kesalahan. Misalnya kayak ini botol ini banyak celahnya nih ya. Penyok tadi siang jatuh dia penyok ya. Bulan lalu kayaknya pernah jatuh juga di sini penyok dia. Terus kayaknya kena kunci atau kena apa lah gitu ya. Dia ada bocel ya. Banyak celahnya lah ini ya. Tapi dia bersalah nggak? Bisa nggak saya bilang botol ini bersalah? Enggak ya. Jadi celah nggak tentu salah. Tapi salah itu adalah celah ya. Oke, celah itu apa? Kalau dalam hal botol ini. Sehingga kita dapat sense nanti bersalah itu kenapa disebut sebagai celah. Ketidakutuhan ya. Tidak utuh ya. Jadi kudus itu dipahami sebagai wholeness, wholesome ya, wholeness. Jadi kayak utuh gitu ya. Kayak apa itu utuh? Tidak broken ya. Kan gitu ya, tidak broken. Sempurna gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang bercela dalam arti bersalah, nah kalau dikenakan kepada keadaan dari botol kan nggak bisa, karena botol bukan agen moral ya, jadi nggak bisa botol bersalah ya. Tapi kalau manusia bercela kenapa dibilang, manusia bersalah kenapa dibilang bercela? Ada salahnya dia, ada celahnya dia. Kenapa tuh? Karena manusia salah satunya adalah agen moral ya, selain daripada agen-agen yang lain ya, manusia itu ya. Ada banyak aspek manusia hidupi kan, ada aspek nggak tahu formatif ya, jadi dia bisa bikin sesuatu dalam dunia ini, ada aspek lingual, dia bisa berkomunikasi, berbicara, ada aspek estetik, dia bisa bikinnya indah-indah ya, ada aspek analitik, dia bisa membedakan yang salah dan benar secara pemikiran logis ya. Nah, diantaranya ada aspek moral, gitu kan, ada aspek etis ya, sehingga dia bisa tahu apa itu salah, apa itu tidak bersalah lah gitu ya. Nah itu, terus jadi kudus itu ya tidak bersalah dalam arti secara moral dia wholesome ya, gitu ya. Secara moral dia wholesome. Oke. Ada lagi nggak? Jadi kudus itu apa? Kamu kan sering tuh dengar istilah itu. Bersih. Ya, gambarannya seperti apa ya? Biasanya kalau orang dibaptis pakai bajunya putih ya, bukan hitam gitu ya. Kalau hitam mau paduan suara gitu ya. Jadi putih gitu kan. Lalu kemudian orang menikah bajunya putih gitu ya. Yang cowok, yang cewek biasanya ya. Kalau yang cowok biasanya kenapa hitam yang cowok ya? Nah, nggak tahu. Biar di foto bagus kali, entah. Tapi gambarannya putih itu adalah bersih gitu kan. Dokter putih gitu ya. Dokter agak jarang pakai jubahnya hitam gitu ya. Nanti disangka pastur gitu ya. Atau apapun. Jadi putih gitu jubahnya. Nah terus kenapa putih? Karena putih itu gampang kelihatan kalau ada kotor. Kan gitu kan. Jadi karena manusia itu menghargai sekali kebersihan. Lalu kita bilang kudus itu sama dengan bersih. Ya, oke, good. Jadi tidak kotor, ya. Tapi kotor dan bersih itu kan kategori apa ya? Kotor dan bersih, kategori fisik mungkin ya, bener gak sih? Fisik, biotik, gitu kan? Kayak makanan bekas jatuh kotor, gitu ya. Makanan baru dari oven ngambilnya pakai centong, pakai apa? Jepit, ya. Roti dari oven, ngambilnya pakai jepit. Bersih gitu ya. Ngambilnya pakai tangan yang bekas ngupil kotor kan gitu ya. Jadi kita bilang sesuatu itu bersih artinya
Kenapa kalau pakai tangan yang bekas garuk-garuk kepala banyak ketombe, terus ngambil roti yang dari oven, terus rotinya jadi kotor dong gitu ya. Tapi kalau ngambil yang pakai jepit, yang memang jepitnya roti gitu, nggak kotor, bersih, kita bilang. Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Nggak terkontaminasi, ya. Jadi kayak wafernya ini ya, wafernya silikon yang buat bikin chip itu di pabrik Intel apapun itu ya. Itu 99,9999997% silikon gitu ya. Pengotornya itu hampir nggak ada gitu. Lalu kita bilang itu bersih. Tapi not really kan, kita nggak bilang bersih itu dalam sense yang sesempit itu biasanya. Jadi bersih itu intinya apa? Ya, putih itu bisa mewakili dua jawaban ya di sini ya. Yang pertama itu adalah purity. Ya, jadi kenapa kudus diartikan, dipahami sebagai bersih? Karena bersih itu mewakili purity. Sesuatu itu bersih, kayak tadi contoh wafer silikon itu 99,999999997% terdiri dari silikon, artinya itu dia murni. Gitu kan? Kalau 70% silikon, dia tingkat kemurniannya rendah banget, kan kira-kira gitu ya. Jadi kudus itu adalah kenapa dikaitkan sama bersih? Karena bersih dikaitkan sama murni. Ya. Baru yang kedua, karena bersih itu dikaitkan sama tatanan yang tidak chaos. Kamu tahu kenapa bakpao yang dipegang pakai tangan yang bekas garuk-garuk kepala yang ketombean itu dibilang kotor atau jorok? Karena seharusnya nggak ada ketombe di bakpao itu. Dan seharusnya nggak ada bakpao di tangan yang ada ketombenya. Enggak lah, kalau yang itu mungkin oke-oke aja. Tapi intinya adalah kotor itu agak sulit sebenarnya, kurang tepat untuk kita pahami kotor itu sebagai ada sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu itu kan tadinya juga sudah ada. Bisa memahami ya? Misalnya, ketombe di kepalamu itu kan ada. Tanganmu kan ada. Upilmu kan ada. Betul? Itu ada dalam dunia. Lalu bakpao itu ada. Tapi kenapa bakpaunya jadi kotor ketika mau pegang pakai tanganmu yang mengandung upil dan ketombe? Karena upil dan ketombenya ada bersama-sama bakpao. Karena seharusnya tidak begitu. Jadi ini bukan bicara ada sesuatu yang tadinya nggak ada yang merupakan kekotoran. Bukan. Karena tadinya juga sudah ada. Ini cuma masalah tatanan, masalah letak ya, masalah posisi. Jadi kotor itu adalah ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, itu kotor. Benar gak sih? Lantai itu kotor tuh apa? Ada tanahnya. Loh, sebelumnya tanah juga ada. Debu juga ada. Cuman debu posisinya tinggi banget gitu. Gak tahu di mana gitu. 100 meter dari sini gitu kali ya. Terus jadi debuan. Itu maksudnya dia settle di situ kan. Dia mengendap di situ. Terus jadi debuan. Emangnya debu itu kalau nggak ada kok bisa mendadak ada? Itu kan nggak ada hal seperti itu dalam pemahaman fisika kita. Debu itu bukan nggak ada jadi ada. Debu itu tadinya di udara, settle di meja kamu, yang udah lama nggak dilap. Terus numpuk itu debu lama-lama, yang tadinya udah ada di tempat lain sekarang ada di situ. Itu namanya mejamu kotor. Tapi waktu kamu hapus debunya, memangnya debunya jadi hilang. Debu di atas meja dihapus, hilang nggak? Nggak hilang, jatuh ke lantai kan gitu. Atau nempel di lap. Nempel di lap udah gitu hilang? Enggak. Kamu cuci, saya cuci hilang kok Pak. Enggak hilang, dia masuk ke selokan. Tetap ada dalam dunia. Sih? Di situ-situ aja. Jadi kita tuh bebersih, sebenarnya nggak menghilangkan debu. Nggak menghilangkan kotoran. Memindahkan arguably pada tempatnya. Tempatnya upil tuh di hidung, tempatnya ketombe itu di kepala, tempatnya debu itu di tanah.
Menjadi kotor kalau debu adanya di meja, upil adanya di bakpao, ketombe adanya di tangan, itu jadi kotor. Tapi kalau masing-masing pada tempatnya, itu nggak kotor. Karena kalau itu kotor, kita menyalahkan yang mengadakan. Siapa yang mengadakan dari nggak ada jadi ada? Siapa yang bikin kecoa, siapa yang bikin debu, siapa yang bikin upil dan ketombe? Jawabannya, Tuhan yang menciptakan semuanya. Yang Yohanes bilang, tanpa Tuhan nggak ada apapun yang jadi dalam dunia ini. Betul? Jadi ini masalah tatanan. Maka sekarang kita bicara mengenai kekudusan. Kudus, itu tadi saya sudah pakai, sekarang saya luasin ya, saya kumpulin lah. Tadi yang Anda usulkan tuh sudah benar semua ya. Jadi kudus dipahami sebagai bersih, kudus dipahami sebagai utuh, kudus dipahami sebagai tidak melanggar hukum, kudus dipahami sebagai separasi. Nah ini nanti agak spesial yang ini, separasi, pengkhususan, ya, pemisahan. Kudus dipahami juga sebagai apa? Darah itu menguduskan, betul kan? Darah itu menguduskan. Masih ingat dalam kemah suci, kalau kita mau menguduskan, mau consecrate suatu perkakas untuk dipakai di bait suci. Perkakasnya apa? Misalnya perkakasnya adalah ini, bokor, tempat untuk ya bikin sesuatu lah di ruang maha kudus, atau mesbah. Apa yang dilakukan dengan mesbahnya, bokornya, mungkin apalah segala perkakas, tempat lilin mungkin, whatever yang lain. Apa yang dilakukan dengan itu semua untuk menguduskannya? Anda tahu? Diciprati apa? Darah. Apa fungsi darah itu? Kalau kita pakai pemahaman kudus sebagai bersih secara klinis, dalam pengertian gak ada bakterinya, gak ada virusnya, ya kan, bersih secara klinis kayak ruang operasi gitu kan. Itu apa namanya, gak ada bakterinya, ya, diusahakan gak ada virusnya dan segala macam. Maka menjadi keliru karena darah itu kan banyak bakterinya, banyak parasitnya dan segala macam ya. Bener gak sih? Kamu kalau punya gak tahu sendok ya, piring, terus ada darahnya gitu, ada keperetan darahnya, kamu rasa itu bersih apa kotor? Kotor kan? Tapi kenapa perkakas di bait suci itu justru dikeperatin darah, lalu dikatakan dikuduskan? Aneh kan? Jadi kudusnya itu dalam arti bukan dibersihkan sebetulnya. Dalam arti dibersihkan itu yang tadinya ada sesuatu jadi gak ada sesuatu, bukan itu. Tapi ini dibersihkan juga pakai istilahnya. Cuma dibersihkan pakai darah. Nah ini imagery yang aneh ya buat kita hari ini. Karena darah itu buat kita sekarang ini kan kotor sebenarnya. Mungkin kamu pernah mendengar sesuatu yang lebih gori lagi, lebih aneh lagi. Dalam lagu-lagu Kristen. Lagu-lagu Kristen tuh gori-gori loh. Ya, dibasuh dengan darahnya. Can you imagine that? Cuci-cuci, orang pakai air yang bening. Cuci pakai darah gitu. Gila, ngeri loh kalau dipikir-pikir loh. Cuman kita untungnya waktu nyanyi lagu pujian tuh agak kurang pakai otak biasanya. Kalau pakai otak itu ngeri loh. Ya, lalu apa lagi tuh? Lambung Yesus ditusuk, lalu kemudian darahnya mengalir. Lalu aku ingin berdiri di sana, di tempat yang darahnya mengalir. Kan gori banget loh. Tapi kita gak pernah kepikir itu ya. Kenapa? Karena ya bisa kita mikirnya gak literal gitu kan. Tapi bagaimana memaknainya sebetulnya? Jawabannya simple. Dalam Torah, dan juga nanti kebawa dalam kitab nabi-nabi, nanti juga kebawa imagery-nya dalam surat-surat Paulus, dalam Injil. Darah itu cleansing agent. Cleansing agent. Wah ini kan lucu banget ya. Cleansing agent itu ya alkohol kayak gitu kan. Cleansing agent ya, alkohol ya. Tapi bagi orang perjanjian lama, cleansing agent itu darah. Kok bisa? Darah itu menyucikan. Darah itu menyucikan ya, frase itu sering kan muncul di lagu pujian ya. Darahmu menyucikan. In fact mereka itu dulu pakai darah, bukan darahnya Yesus untuk menyucikan. Pakai darah domba. Tapi kenapa darah menyucikan? Ada yang tahu? Itu alasannya sama dengan kenapa darah gak boleh dimakan. Loh, menyucikan kok gak boleh dimakan? Kalau gue makan gue jadi kudus dong. Bagus dong.
Kenapa nggak boleh? Karena itu kotor. Sebaliknya gitu ya. Karena kotor, darah jangan dimakan, kotor, banyak parasit. Enggak. Mereka kan concernnya bukan urusan biotik ya, bukan urusan klinis ya. Jadi kenapa nggak boleh dimakan? Kan menyucikan. Kenapa nggak boleh dimakan darah? Ada yang tahu? Ya? Ada jiwanya. Apa itu jiwa? Betul, ada sesuatunya. Betul, sesuatunya bisa disebut jiwa. Tapi Alkitab pakai istilah yang lain. Ada kehidupan. Darah itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu milik Tuhan. Makanya darah itu nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Lalu sekarang kita mikir. Ketika orang Israel menyucikan, menguduskan bait suci, pakai darah, domba, itu bagaimana kita memahami? How it works? Apa yang dilakukan dalam imajinasi orang Israel ya? Of course ya, jangan diartikan secara klinis ya. Ketika darah itu di-apply kepada perkakas bait suci, lalu jadi kudus, itu maksudnya apa? Kenapa dikasih darah jadi kudus? Karena darah ada, tadi darah mengandung apa? Mengandung kehidupan. Jadi ini jangan dikenakan kepada konsep bersih klinisnya kita, di mana kalau kita kasih sesuatu alkohol, justru itu jadi bersih, sebab alkohol membunuh kehidupan, karena itu kebalikannya. Konsep bersihnya kita ya. Nah konsep bersihnya di dalam perjanjian lama ini memang aneh ya, super aneh. Jadi darah itu ada kehidupan, kehidupannya dari Tuhan. Ya tentu mereka pakai biologi mereka waktu itu ya dan segala macam. Tuhan pakai itu waktu itu, menyampaikan maksudnya. Lalu kehidupan itu ketika di-apply kepada sesuatu. Nah sesuatu itu menjadi kudus. Nah kudus itu ada beberapa sense. Yang pertama, kudus itu jadi artinya adalah apa? Jadi artinya dikhususkan bagi Tuhan tadi ya. Dikhususkan dari Tuhan. Dikhususkan bagi Tuhan sebab sudah dikasih apply sesuatu yang hanya milik Tuhan, yaitu kehidupan. Tuhan itu sendiri adalah kudus sebab dia itu adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tuhan itu adalah Sang Kudus itu sendiri. Dan di dalam perjanjian lama, ya dalam Torah, kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh masuk dalam tempat, ya dalam tempat kudus Tuhan, juga bahkan di dalam perkumpulan ibadah ya. Dalam jemaah itu ada beberapa hal tidak boleh masuk. Kita tentu masih ingat hal-hal apa aja itu yang nggak boleh masuk. Ada yang masih ingat? Yang nggak boleh masuk itu orang yang kena, yang tadi kita barusan baca Uzia kena itu apa? Orangnya sakit kulit ya, orang kena kusta, ya kan? Lalu kemudian orang yang baru menyentuh mayat. Jadi misalnya orang yang dikasihi siapa gitu meninggal kan, masih dandani lah mayatnya ya, atau dipegang lah minimal ya, digendong mungkin dipindahkan tempat. Baru menyentuh mayat, gak boleh masuk untuk beribadah. Yang lebih aneh, baru mengeluarkan cairan tubuh, ya cairan tubuh, misalnya menstruasi dan yang lain-lain, tidak kudus untuk beribadah. Nah ini semua bisa diartikan dengan liar nih, ya semacam Tuhan membenci seks, jadi atau darah menstruasi itu kotor ya, atau whatever gitu. Nah itu tapi kenapa? Apa gist-nya itu? Sebetulnya bukan bahwa Tuhan itu apa ya membenci perempuan misalnya, makanya banyak peraturan yang sepertinya apa ya mendiskriminasikan perempuan dari pertemuan ibadah gitu. Anda masih ingat ya, dalam Torah tuh ada banyak peraturan aneh-aneh kayak semacam kalau seorang perempuan baru melahirkan, dia harus ada durasi sekian hari untuk kemudian dia beribadah ya. Kenapa? Karena baru melahirkan dia mengeluarkan darah. Lalu kemudian ada yang agak mengganjal dalam hati ya, khususnya bagi kaum feminis, yaitu kalau bayinya itu laki-laki, dia itu masa penyuciannya sekian, kalau bayinya perempuan 2 kalinya gitu.
Ini kan aneh sekali gitu. Kayak ini Tuhannya seksis atau apa gitu ya, misoginis atau apa gitu Tuhan itu. Tapi bukan ya, ini semua kita mesti mengerti tanda-tanda ini dirangkai di dalam pengertian apa gitu. Dalam pengertian kudus itu diartikan sebagai kehidupan, lalu kemudian hal-hal yang sehubungan dengan keluarnya darah dari tubuh, keluarnya cairan dari tubuh, penyakit kulit, lalu kemudian apalagi menyentuh mayat ya dan seterusnya itu dikaitkan sama kematian. Itu aja. Sesimpel itu. Tentu kita bisa berdebat mengenai enggak setiap kali keluar darah itu artinya sakit gitu ya. Orang mimisan kadang-kadang bukan sakit kok dan semacam ya. Kita tahu bahwa Tuhan tuh mewahyukan diri kepada umat Israel dalam tahapan sejarah itu, di mana mereka punya ilmu kedokteran, astronomi, kosmologi dan segala macam yang ya zaman itu punya lah 3000 tahun yang lalu ya kira ya. Jadi kita tidak berdebat mengenai akurasi dari gambaran dunia mereka, akurasi dari world build mereka itu ya. Kita nggak debat mengenai itu gitu. Jadi mengenai kosmologi mereka, mengenai biologi mereka, mengenai geografi mereka, kita nggak debat sama itu, nggak debat mengenai itu. Kita concern ya waktu baca Alkitab itu concern teologis itu. Jadi teologi macam apa yang ingin disampaikan lewat biologi purba itu, ya itu poinnya. Nah, jadi kita nggak debat soal keluar cairan tubuh itu nggak tentu mau mati, gitu ya, nggak tentu lagi sakit, nggak tentu nggak sehat. Iya kita ngerti. Sekarang ini kita ngertinya begitu, ya. Tapi yang concern buat kita adalah mereka dulu ngertinya gitu, sehingga Tuhan ingin menyampaikan sesuatu lewat biologi mereka zaman dulu itu. Nah, biologi mereka zaman dulu, ketika bicara mengenai cairan tubuh keluar, itu adalah bicara mengenai kehidupan keluar. Kehidupan keluar. Ya, jadi mengenai kekudusan dengan kata lain, ini bicara mengenai kehidupan itu sendiri. Dan ketika Tuhan itu dikatakan kudus ya, dan hendaklah engkau kudus, itu ada dua sense yang sangat penting setidaknya. Yang pertama adalah ini bicara mengenai kehidupan, hendaklah engkau hidup. Dan yang kedua, ini bicara mengenai eksklusivitas, yaitu Allah yang kudus, kita bisa artikan sebagai Allah yang ada dalam dirinya sendiri, Allah yang berada bagi dirinya sendiri, Allah yang murni dalam arti tidak ada sesuatu yang selain Allah di dalam Allah, ya. Jadi Allah yang kita pakai pengertian kudus sebagai kayak contoh silikon tadi ya. Atau emas. Seringkali dalam Alkitab sih pakainya emas ya, nggak pakai silikon. Jadi emas yang murni, kemurnian, purity. Ya, itu dari sense yang kedua. Nah, dari sense mengenai purity ini, umat itu dikatakan kudus adalah kalau dia sepenuhnya membaktikan dirinya bagi Allah, dan Allah itu ketika dikatakan menguduskan dirinya bagi mereka ya, dalam hal ini Yesus menguduskan diri bagi kita, umat Yesus Kristus, maka kita sepenuhnya membaktikan diri kita kepada Kristus dan Kristus sepenuhnya memberikan dirinya bagi kita ya. Jadi kudus ada dua arti itu. Kudus dalam arti kehidupan, kedua kudus dalam arti kemurnian komitmen. Lalu apa semua ini hubungannya dengan Yesaya? Hubungannya di sini. Pada tahun matinya Raja Uzia, kata Yesaya, pada tahun matinya Raja Uzia berarti kita mesti memahami Uzia itu siapa, ya. Lalu kita tadi udah baca Uzia itu siapa. Uzia adalah seorang raja, anak Amazia yang menjadi raja pada saat usia masih 16 tahun. Dan seperti ayahnya, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan dia disertai Tuhan. Dan kalau Amazia itu disertai Tuhan dengan hebat, ya, Uzia ini disertai Tuhan dengan lebih hebat lagi. Dia itu intinya memerangi orang Filistin dan kemudian mengokohkan kerajaan itu, dan kemudian dia menjamin masa depan lewat kekuatan militer dan persatuan.
bagi Israel. Tapi mulai ayat 16 sampai dengan seterusnya, ayat yang ke-23, dikisahkan mengenai perubahan yang terjadi dalam diri Uzia. Ayat 16 dikatakan ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Jadi Uzia itu ketika sudah kuat, dia menganggap dirinya itu tidak ada di bawah hukum lagi. Raja Israel dan seluruh umat Israel itu semuanya ada di bawah hukum. Inilah perbedaan mereka dari orang-orang atau masyarakat atau kerajaan yang di luar Israel. Kerajaan-kerajaan di luar Israel, rajanya itu di atas hukum. Rajanya itu barangkali adalah sumber hukum itu sendiri. Tapi Raja Israel adalah raja yang ada di bawah hukum. Ya. Tapi Uzia ketika dia sudah kuat, dia merasa diri ada di atas hukum. Dia tahu hukum Tuhan adalah raja itu tidak boleh membakar dupa di atas mezbah di rumah Tuhan. Tapi dia ingin melakukannya. Ya. Lalu kemudian Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan. Mereka menghalang-halangi Uzia untuk melakukan hal itu. Jadi kita nggak bisa bilang Uzia ya lupa aja kali. Mungkin dia lupa peraturannya. Nggak bisa ya, karena sudah diingatkan oleh Azaria dan 80 orang lain. Secara eksplisit, apa respon Uzia? Uzia menjadi marah. Lalu sementara amarahnya meluap, pada dahinya muncul penyakit kulit, ya, muncul kusta. Kalau dalam terjemahan lama, jadi muncul apa yang menjadi ciri dari kematian. Apa yang membuat orang harus terusir dari jemaah Tuhan. Bukan karena Tuhan gak kasihan sama orang sakit ya, tapi karena dalam kultus penyembahan kepada Yahweh yang dirayakan itu adalah kehidupan, yang dirayakan itu adalah datangnya langit dan bumi yang baru di mana ada kehidupan dan tidak ada kematian. Ya, jadi hal-hal yang bersangkut paut dengan kematian itu dijauhkan dari sana. Ya. So Uzia ini ketika kemudian mengalami itu, dia sendiri cepat-cepat keluar. Lalu dia diasingkan sampai hari matinya. Dan Yotam putranya menggantikan dia untuk memerintah. So pada saat Uzia mati, kemudian Yesaya mendapat penglihatan di bait suci. Jadi penglihatannya itu di bait suci. Dan di bait suci itu kita tahu ya, adalah tempat di mana Uzia mengalami. Ada kusta muncul. Ada tempat di mana Uzia yang menganggap dirinya ada di atas hukum, mengalami bahwa dia tidak di atas Tuhan. Ya, dia boleh menganggap dirinya di atas hukum, tapi dia sesungguhnya tidak di atas Tuhan. Lalu kemudian Yesaya ini ketika Uzia mati melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, di bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci, ya, gambaran standar sebetulnya seharusnya memang itu yang dipercaya orang Israel terjadi. Jadi Tuhan itu memerintah dari surga dan kakinya itu ada di atas bentuk yang menjaga di atas tabut perjanjian. Kalau kamu pernah melihat gambaran mengenai tabut perjanjian tuh ya, kayak gimana sih? Terus ada pengusungnya gitu kan. Lalu kemudian di sini ada kayak dua figur yang kayak ada sayapnya gitu ya. Gitu kan? Nah, ini apa sih? Apakah ini Tuhan gitu? Bukan ya, karena orang Israel tidak boleh membuat satu bentuk apapun menyerupai Tuhan. Jadi ini apa? Ya, ini sosok penjaga, ya, malaikat-malaikat yang menjadi tumpuan dari kaki Tuhan. Jadi dalam imajinasi mereka ini kaki Tuhan di situ. Ya cuman kakinya nggak digambar lah ya, karena kalau kakinya digambar kan jadi, bukan digambar, dibikin patungnya itu kan nanti jadi berhala ya.
Jadi ini dalam bayangan mereka Tuhan yang tidak kelihatan menjejakkan kakinya di atas punggung dari sosok malaikat ini. Ya, jadi itu tumpuan kaki Tuhan. Maka kalau tumpuan kakinya di situ, gambarannya ujung jubahnya di mana? Nah itu ya. Maka ujung jubah Tuhan memenuhi bait suci. Nah itu gambarannya seperti itu. Lalu para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing punya 6 sayap, 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki mereka, 2 sayap untuk melayang-layang, mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu Yahweh Shebaot ya, itu sebutan yang standar orang Israel ketika menyebut Tuhan. Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Itu juga yang dipakai sama Daud ketika dia menghampiri Goliat ya, melemparkan batu kepada Goliat dalam perang. Ya, engkau menghina pasukan dari Tuhan semesta alam. Ya, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu kemudian apa respon dari Yesaya melihat visi itu? Respon dia adalah mengatakan, aku celaka, ya, aku binasa. Dan kenapa aku binasa yang dia sadari adalah karena dia seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Tuhan semesta alam, ya, yaitu Sang Raja. Dan menarik di sini karena dia menyebut Tuhan sebagai Sang Raja, dia tidak mengatakan Tuhan sebagai misalnya apa ya, sebagai gunung batuku misalnya, atau sebagai gembalaku misalnya, ya, atau Tuhan sebagai nggak tahu sahabatku atau siapapun, tapi Tuhan sebagai Sang Raja. Saya kira ini bukan kebetulan karena itu adalah pada tahun matinya Raja Uzia. Lalu kemudian salah satu dari serafim itu terbang kepada Yesaya dan ada bara di tangannya, dan serafim itu sendiri artinya adalah api, ya. Jadi maka nggak heran juga gambaran yang berikutnya adalah bara, ya, bara api. Lalu dia menyentuhkan bara itu pada mulut Yesaya, lalu kemudian dikatakan, dideklarasikan dosamu telah diampuni, basically, ya. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan berkata apa? Suara Tuhan itu berkata, siapakah yang akan kutus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Jadi suara Tuhan yang memanggil. Dan suara Tuhan yang memanggil itu didahului dengan penglihatan. Ya. Lalu Yesaya berespon. Kali ini responnya bukan celakalah aku, tapi responnya adalah ini aku, utuslah aku. Ya. Itu respon yang saya kira mengingatkan kita sama type scene apa ya, sama tipe adegan apa di dalam bagian-bagian sebelum kitab Yesaya. Ada sesuatu yang datang, kemudian Allah mendatangi manusia, lalu kemudian manusia menjawab, ini aku, Tuhan. Mungkin kamu masih ingat Samuel, waktu masih kecil, dipanggil oleh Tuhan, Samuel, Samuel. Lalu kemudian dia datang kepada Imam Eli, lalu dia bilang apa? Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Lalu Eli yang baru tidur mungkin ya, lalu bilang, tidak anakku, kembalilah tidur. Lalu kali ketiga Eli sadar itu, mungkin itu Tuhan. Lalu Eli bilang kepada Samuel apa, masih ingat? Itu mungkin Tuhan, katakan kepada dia, ini aku Tuhan, berbicaralah. Lalu kemudian Samuel kembali tidur. Kali ketiga Tuhan datang lagi, Samuel ngomong seperti mantranya Imam Eli itu ya, resepnya Imam Eli. Ini aku Tuhan, berbicaralah, hambamu siap untuk mendengar. Lalu Tuhan berbicara. Tuhan berbicara satu deklarasi penghakiman terhadap Eli dan keluarganya. Lalu besok paginya Eli tanya sama Samuel yang masih kecil, Tuhan ngomong apa kemarin? Lalu Eli menceritakan semuanya ya. Lalu kemudian Samuel bilang apa? Dialah Tuhan, dia melakukan yang dia inginkan. Dan terjadi seperti itu. Sesuatu yang gak baik lah ya. Yaitu Eli dihakimi, dia mati, anak-anaknya 2 dihakimi, semua mati. Gitu.
Dan Israel jatuh ke dalam tangan orang Filistin. Dan Uzia adalah raja yang mengusir orang Filistin. Lalu kemudian ketika dia mati karena sombongnya, barangkali karena berhasil mengusir orang Filistin dan dia pikir itu dia yang melakukan, lalu kemudian Tuhan datang lagi kepada Yesaya. Dan Yesaya mengatakan hal yang mirip ya dengan Samuel. Yang Yesaya katakan adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kepada Tuhan yang berbicara, siapakah yang akan kuutus? Kemudian firman Tuhan, pergilah ya. Nah, ini isi daripada perutusannya. Pergilah, katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tapi kamu tidak akan memahami. Wah, ini menarik ya. Yesaya itu disuruh untuk pergi kepada bangsa yang dia suruh untuk memperhatikan sungguh-sungguh tapi tidak akan paham. Lalu kemudian dia katakan, buatlah hati bangsa ini keras, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan melihat, mendengar, dan mengerti, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini kesannya kayak apa ya? Kesannya kayak Tuhan sengaja banget sih. Dia mengutus Yesaya untuk mempertebal hati bangsa itu, supaya mereka gak tobat. Lalu orang mengatakan, nah itulah Tuhan itu kan memang kejam. Tuhan itu memang sulit dimengerti. Nah itulah, Tuhan itu memang kan menolak sebagian orang ya. Menetapkan mereka untuk dibinasakan. Nah inilah caranya. Ya, kalau kita lihat dalam kitab ini, kita harus kaitkan ini dengan pemakaian ayat ini dalam Perjanjian Baru. Jadi dalam Perjanjian Baru kan memang bagian ini dikutip ya. Dikutip sama siapa? Ada yang masih ingat? Siapa yang kutip Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10? Ada yang masih ingat? Yesus yang mengutip. Ya, tentu saja Yesus yang mengutip. Kapan Yesus mengutip itu? Ketika murid-muridnya meminta untuk Yesus menjelaskan perumpamaan-perumpamaannya dipakai. Ya gak sih? Kan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Betul ya? Yesus mengajar dengan perumpamaan, kita tuh pahamnya gimana? Makanya bro, perumpamaan itu penting, ilustrasi itu penting. Yesus saja mengajar pakai perumpamaan gitu ya. Parables, itu imagery, itu penting banget. Karena imagery itu bikin orang itu lebih dekat kepada tindakan. Ya, jadi dari imagery kepada action itu lebih dekat. Kalau konsep, konsep mah untuk direnungkan, diperdebatkan, untuk dipertanyakan, untuk dianalisa, sudah gitu bertindak, nggak tentu, gitu ya. Makanya kalau orang khotbah itu mesti pakai perumpamaan. Loh, tapi bentar. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, dalam penjelasan Yesus, kenapa dia mengajar pakai perumpamaan, penjelasannya bukan supaya lebih down to earth nanti khotbahnya, lebih kekuatan retorisnya besar, mereka langsung bergerak dan berkomitmen membayar harga, mereka lebih diubahkan ya, kekuatan transformasinya lebih kuat. Bukan, tapi apa? Coba kita buka ya, di mana itu Yesus mengutip Yesaya. Misalnya kita bisa lihat dalam Matius pasal 13 ayat 14 sampai 15. Persis ya, jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tapi tidak mengerti, sungguh-sungguh melihat tapi tidak memahami, dan seterusnya ya, itu just kutipan dari Yesaya. Tetapi kutipan itu konteksnya apa? Konteksnya adalah ayat ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Jadi konteks dari Yesus mengutip Yesaya adalah murid-muridnya tanya, kenapa pakai perumpamaan? Lalu Yesus jawab ayat 11, kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak.
12, sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Ini bukan mengenai kalau orang punya talenta yang banyak akan dibikin lebih banyak talentanya, yang punya sedikit dibikin lebih sedikit. Kalau orang yang punya banyak uang, uangnya akan makin banyak. Punya lebih sedikit uang, uangnya makin lebih cepat habis gitu ya. Bukan. Ini bukan prinsip Pareto, bukan. Yang dikembang-kembangkan secara liar seperti itu. Karena ini adalah berbicara mengenai rahasia kerajaan surga. Bukan mengenai self-help, pengembangan diri, ya, mengenai ekonomi, bukan. Ini bicara mengenai kerajaan surga. Lalu kemudian ayat 13 Yesus menyambung, inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, jadi kenapa Yesus ngomong pakai perumpamaan? Kenapa dia khotbah pakai perumpamaan? Bukan supaya lebih gampang ngerti. Bukan supaya khotbahnya lebih mendarat. Bukan supaya khotbahnya itu lebih lebih menyentuh emosi. Dan dengan demikian lebih menyentuh komitmen dan kehendak. Bukan. Walaupun mungkin itu benar juga. Maksudnya kayak kalau pakai perumpamaan, pakai imagery, jadinya lebih mendarat ya, lebih moving, lebih transformatif. Itu benar juga. Tapi Yesus dalam Matius pasal 13 mengatakan justru bukan itu, tapi kebalikannya loh. Apa kebalikannya? Kenapa dia jawab apa kepada murid-muridnya? Ngapain pakai perumpamaan? Jawaban Yesus adalah supaya mereka nggak ngerti. Iya kan? Supaya mereka nggak ngerti kan? Dan kalaupun mereka ngerti, mereka menolak. Ini kan bikin kita geleng-geleng nih. Lo ngapain khotbah kalau kayak gitu? Khotbah sama tembok ya. Itu kan mimpi buruknya pengkhotbah tuh. Kita khotbah ya, udah persiapannya susah-susah, udah khotbahnya ngotot-ngotot ya sampai teriak-teriak. Yang dikhotbahin tidur, main HP gitu kan. Ataupun kalau ngerti, itu kan kata lo, gak tentu lo bener gitu ya. Gue bandingin dulu sini sama komentar yang mana gitu kan. Diperdebatkan dan sebagainya. Kan mimpi buruk pengkhotbah gitu ya kira-kira ya. Lalu Yesus bilang apa? Justru itulah panggilanku, itulah panggilan Yesaya. Dan maybe itulah panggilan dari sebagian kita. Yaitu untuk berkhotbah kepada mereka yang menolak. Loh Pak, kalau gitu buat apa dong Pak khotbah? Ya, kalau gitu buat apa dong pelayanan? Mereka semua nolak ini. Yesus tuh ngajarin masokisme atau apa ya? Iya kan, ini kan jadi kayak masokisme ini. Hore, gue gagal gitu ya. Hore, gue khotbah ditolak terus. Wah, asik banget nih. Berarti memang Tuhan menyertai gue gitu. Gitu gak? Hanya kita mikir dengan lebih cermat ya. Dalam Matius pasal 13, apakah Yesus tidak mengatakan saat-saat di mana pesan mengenai kerajaan surga diterima? Ada gak? Dia ngomong pakai perumpamaan supaya mereka yang menolak akan menolak, tapi apakah berarti tidak ada yang menerima? Gimana? Coba dilihat di Matius 13. Ada yang menerima gak? Khususnya ayat 11. Ya ada banget. Ayat 11 coba dibaca. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi kan ada yang menerima. Yaitu kamu gitu ya. Kepadamu diberi karunia-karunia. Kepada mereka tidak. Lalu penjelasan mengenai merekanya itu panjang, ngutip dari Yesaya. Lalu masuk ke dalam ayat 16. Kembali bicara mengenai mereka. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi enggak semua tidak melihat. Tidak semua matanya lekat tertutup. Tidak semua telinganya berat mendengar. Ada yang matanya terbuka. Ada yang telinganya terbuka. Ya, lalu ayat 17 lanjutkan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Ya.
tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Oke, so lalu Yesus melanjutkan dengan perumpamaan yang klasik itu ya, yaitu mengenai penabur dan tanah yang 3 jenis itu. Nah, oke, jadi poinnya apa di sini? Panggilan Yesaya ketika dia berjumpa dengan Allah yang kudus di tengah bangsa yang najis dan dirinya sendiri najis, tapi kemudian dirinya sebagai orang yang dipanggil dikuduskan, lalu kemudian dia menyambut panggilan Tuhan itu dan dia diutus. Kemudian ini lanjut kemana ya? Ini lanjut kepada Tuhan mengatakan kepada Yesaya agar memberitakan firman Tuhan yang ditolak, tapi tidak selamanya ditolak. Ya kan? Tidak selamanya ditolak loh. Karena kemudian dikatakan di sini ayat ke-11 Yesaya nanya, sampai berapa lama? Sampai berapa lama begitu terus? Sampai berapa lama hati bangsa ini keras, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hati, lalu berbalik dan jadi sembuh. Nah itu tuh ada batas waktunya. Ya saya nanya, sampai kapan Tuhan? Lalu Tuhan jawab kan? Sampai kapan? Sampai kota-kotanya, ayat 11, menjadi puing, tanpa penduduk. Rumah-rumahnya tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah ditinggalkan. Sampai jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, jadi kalau negara Yehuda itu ada 10 juta penduduk, tinggal 1 juta. Dan itu pun udah tinggal 1/10 akan dilahap api sekali lagi. Sehingga mereka seperti pohon tarbantin dan pohon besar lain yang ketika ditebang tersisa tunggul. Sampai itu. Sampai sisa tunggul. Tapi tunggul itu akan menjadi benih yang kudus. So, diawali dengan visi mengenai kudus, diakhiri dengan tunggul yang kudus. Kudus itu apa? Ingat tadi pertama, kudus itu bukan steril ya, bersih secara klinis, gak ada kehidupannya, gak ada bakteri ya, bukan. Kudus itu penuh dengan kehidupan. Kudus itu eksklusif, murni dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan atau milik Tuhan. Ya, itu kudus. Dan itu akan muncul di dalam diri manusia, umat Tuhan yang udah dibersihkan dari segala kenajisannya melalui serangkaian katastrof sampai tersisa tunggul, tersisa stamp, tunggul. Tapi dari tunggul itu yang sepertinya sudah gak ada kehidupan, akan muncul benih yang sepenuhnya milik Tuhan. Benih yang kudus. Benih yang berisi dengan kehidupan. Ya, bukan kematian. Nah itu Yesaya melihat gak? Pada hari matinya Yesaya dia melihat tunggul itu kemudian muncul tunas. Benih kehidupan gak? Enggak. Yesaya gak lihat itu. Siapa yang lihat itu? Yang lihat itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus. Yang melihat kerajaan Allah datang. Pemerintahan Allah datang. Melalui kematian Yesus. Jadi mereka itu membunuh nabi-nabi kata Yesus. Mulai dari nabi-nabi perjanjian lama sampai Yesus sendiri. Itu kayak tenant yang menyewa tanah. Lalu kemudian mereka itu
membunuhi orang-orang yang diutus untuk menagih bayaran dari tenant itu oleh yang punya tanah. Satu persatu dimatiin, sampai terakhir anaknya sendiri dikirim untuk tagih. Itu tagihan, dibunuh juga itu anak. Karena dikatakan ini ahli warisnya, kita bunuh aja biar tanah jadi punya kita. Sampai genap kejahatan Israel. Lalu dari sana, Tuhan mulai memunculkan kehidupan. Tunggul Isai, tunggul dari Daud itu. Tunggulnya itu apa? Tunggulnya itu ya orang-orang buangan kayak Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, Barnabas dan seterusnya itu. Ya, dari orang-orang itulah sekelompok marginal dari orang-orang Yahudi ini. Dari situ muncul umat yang baru. Umat Israel yang baru. Ya. So, encounter with the holy di dalam perjanjian lama ini tidak linear seperti, nah ini sekarang saya mulai masuk kepada analisanya Eugene Peterson ya. Peterson menganalisa mengenai idols, mengenai apa itu, berhala-berhala, karena memang Yesaya ini seperti juga dalam seluruh cerita nabi-nabi perjanjian lama bicara mengenai perzinahan Israel kepada berhala. Dan bukan bulan lalu ya, 2 minggu lalu ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana di dalam masa Elia, itu perjuangan Elia adalah mengenai penyembahan berhala. Dan kita pada 2 minggu lalu sudah bahas mengenai perbedaan berhala dengan Allah yang sejati itu apa ya. Nah pada urusan kitab Yesaya ini kita juga bicara mengenai berhala lagi ya. Nah ini saya masuk kepada analisanya Peterson ya. Peterson mengatakan mengenai berhala itu mereka itu kenapa problematik ya? Kenapa berhala itu problematik? Berhala itu problematik karena dia ingin menjinakkan Tuhan yang tadinya itu kita melayani Tuhan menjadi Tuhan melayani kita. Berhala itu ingin menjinakkan Tuhan di mana tadinya Tuhan itu yang menetapkan persyaratan ya, term and conditions. Sekarang kita yang menerapkan terms and condition. Tadinya Tuhan tuh yang menetapkan diagnosanya apa yang kita butuhkan. Sekarang dalam penyembahan berhala, kitalah yang menetapkan apa yang kita butuhkan. Apa bedanya Tuhan sama berhala? Tuhan itu Tuhan. Berhala itu sebenarnya cuman kontraktor yang kita sewa untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita. Kalau tujuan-tujuan kita tidak terwujud, ya kita bilang kontraktor ini jelek, kita ganti aja, kita tender ulang. Gitu. Berhala itu sebenarnya janjinya ya, dalam konsepsi kita ya, dalam delusi kita, berhala itu hamba kita. Tapi dalam kenyataannya, kita menjadi diperhala oleh berhala. Ya, kita diperhamba sama berhala. Contohnya, dalam benak kita, dalam delusi kita itu memakai uang. Dalam kenyataannya, uang memakai kita. Dalam delusi kita itu hanya ingin bersenang-senang ya. Masih ingat ada satu lagu cukup populer tahun 2000-an dinyanyikan dengan nada yang depressing banget. Dia ulang-ulang refrain kalimat ini. All I wanna do is have some fun. Pernah dengar gak sih lagu itu? Earworm banget sih. Kalau saya senandungkan mungkin saudara jadi ingat tahun 2000-an. Tapi saya gak mau nyanyi soalnya. Nanti jadi ternoda. Tinggal di googling aja sih. Lagunya itu syairnya adalah all I wanna do is have some fun. Dan ironis banget ya. Saking earwormnya itu lagu, waktu saudara menyenandungkan itu, saudara akan mengulang-ulangnya sampai depresi. Dan memang if all you want to do is have some fun, then you have a pathetic life. Ya. Kalau kamu dalam hidupmu itu cuma taunya, kepinginnya cuma sekedar bersenang-senang,
Jangan heran kalau hidupmu hampa ya. Jangan heran. Dan itu adalah salah satu contoh daripada kita dalam delusi kita mengatakan all I wanna do is have some fun. In reality sebenarnya kita menghidupi eksistensi budak. Kita diperbudak oleh kemudahan, kita diperbudak oleh kesenangan. That's it. Dan tahu-tahu tua, tahu-tahu kecewa. Karena sudah sebentar lagi mati, hidup gue gak ngapa-ngapain. Cuman tiap hari lihat video kucing. Nah, kira-kira gitu ya. Itu penyembah berhala ya. Berhala itu mereduksi baik Tuhan maupun diri si penyembah. Mereduksi, menjadi kecil. Dengan kata lain, anti daripada kehidupan. Dengan kata lain, antitesis daripada kekudusan. Karena kekudusan adalah bicara soal hidup. Dan hidup itu selalu diwarnai dengan kelimpahan. Super abundance. Dan reduksi selalu diwarnai dengan kekurangan. Penyempitan. Ya, pemiskinan. Dan ya barangkali gambarannya kerajaan Allah dan hidup orang percaya itu harusnya seperti mata air ya. Mata air itu keluar air terus. Pikir-pikir ya, ini kan luar biasa itu. Sungai itu bisa gede banget itu ya. Itu awalnya dari mata air ya. Ya tentu selain itu dari gletser ya. Tapi ada juga dari mata air itu ya. Nah mata air di hulu itu bayangin ya, itu sumur yang keluar sendiri airnya gitu kan. Itu berapa banyak gitu, sampai jadi sungai itu, sungainya besar itu. Ya jadi digambarkan oleh Yesus, orang percaya itu seperti mata air, yang airnya keluar terus. Sementara orang-orang yang di dalam dosa ya, itu gambarannya seperti apa ya? Saya bayangkan seperti ini, seperti black hole. Black hole itu antitesis dari mata air. Kalau mata air itu dari dalam dirinya keluar kehidupan dan segala kelimpahan. Kalau black hole itu kayaknya dia menyedot apapun juga di sekelilingnya. Black hole. Sampai cahaya pun kalau udah masuk ke dalam black hole gak bisa keluar lagi. Gitu. Konon ya. Ada yang bilang perhitungannya nanti bisa keluar lewat wormhole gitu ya. Tapi ya oke lah. Teori bisa banyak. Tapi poinnya adalah gambarannya black hole gitu. Ya, jadi menyerap dari sekelilingnya. Ada orang yang keluar dari dalam dirinya kehidupan ya. So itu kehidupan dan kematian kita mungkin bisa katakan kekudusan dan penyembahan berhala. Dan berhala itu ya fiksasi daripada Tuhan salah satu indikatornya ya. Tuhan kita capture cuman di dalam potret-potret tertentu untuk menyesuaikan atau disesuaikan dengan term and condition kita gitu. Ya, I set the term, I set the condition. Ya, I know my needs. Nah, sekarang gue kontak supplier yang bisa supply gue. Supply, ya, supply. Kita pakai istilah ini ya untuk orang yang punya addiction ya. Bener gak sih? Supply ya. Supply bikin high gitu ya. Supply itu ya nggak tahu, heroin, mungkin cocaine, whatever, alkohol, whatever. Puji-pujian orang gitu, pengakuan dari musuh ya, lu emang hebat, whatever. Supply. Dan menghasilkan apa? Menghasilkan nothing sebetulnya. Bagi orang yang all I wanna do is have some fun. Ya. Cuman just menyambung hidup gitu. Ya, just menyambung hidup. So, saya kira itu gambaran menyedihkan dunia dalam dosa dan Tuhan menghadirkan pengharapan. Lu kok bisa pengharapan sih Pak? Kan Yesaya diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang matanya melekat tertutup, lalu kemudian telinganya berat mendengar, lalu hatinya juga tertutup. Bagaimana bisa bilang pengharapan? Oh iya pengharapan. Karena ada yang mendengar kok, ada yang melihat kok, ada yang mengerti kok, ada yang berbalik lalu menjadi hidup kok. Tapi gak banyak. Tapi ada bukan gak ada. Pengharapannya di situ. Ya. Lalu Peterson ada kasih juga kritik dia yang saya kira saya nggak bahas panjang lebar deh.
Tapi dia kasih kritik dia itu mengenai gereja-gereja di Amerika yang mengukur pelayanan dari seberapa itu relevan. Ya, seberapa relevan, seberapa down to earth, seberapa itu bisa dipahami pelayanannya, khotbahnya, ya bisa bisa memenuhi kebutuhan dari pemirsa. Nah, Peterson mengatakan itu ciri-ciri dari penyembah berhala. Ya, ciri-ciri dari reduksi. So, panggilan dari Yesaya adalah berkhotbah yang sebagian besar audiensnya menolak. Itu. Kita sudah bahas mengenai Yesaya, jalan Yesaya di Yerusalem. Nanti kita bahas jalan Yesaya di pembuangan. Ya, jadi ada Yesaya di Yerusalem, ada Yesaya di pembuangan. Itu nanti kita tunggu pada Yesaya pada bagian yang kedua. Ada 2 bagian Yesaya mengenai ini. Di Perjanjian Lama kan para imam diminta untuk mengkuduskan diri sebelum mungkin melayani mesbah dan sebagainya. Itu pengertiannya jadi bagaimana itu Pak? Ya. Apa ada ritualnya? Apa ada? Yes. Kalau saya kaitkan dengan tadi misalnya mengeluarkan cairan dari tubuh misalnya, apakah berkeringat itu kan juga mengeluarkan cairan dari tubuh? Bernafas pun mengeluarkan cairan dari tubuh. Apa pengertiannya juga misalnya meludah juga ya. Tidak boleh bersetubuh misalnya itu kan juga ada disebut ya kalau nggak salah ya. Nggak boleh mengeluarkan air mani dan sebagainya. Apakah begitu juga pengertiannya? Ya, betul. Jadi memang tidak semua mengeluarkan cairan dari tubuh itu menajiskan dalam artian itu. Dan yang kedua, menajiskan itu bukan berarti membuat menjadi berdosa. Jadi ada 3 kategori di sini. Kudus dalam pengertian ritually cleansed atau consecrated. Lalu kemudian yang kedua itu adalah sin, ya, in sin, di dalam dosa. Dan yang ketiga itu adalah simply tidak ritually fit untuk ibadah atau melayankan ibadah, tetapi bukan disebabkan karena dosa. Ya, memang ada 3 kategori itu. Lalu pertanyaan Pak Bambang tadi adalah mengenai mengeluarkan cairan tubuh ini kan ada yang tidak disebut ya, dan obviously tidak menajiskan gitu. Karena kita sulit membayangkan bagaimana imam-imam dalam melayankan ibadah tidak berkeringat gitu ya. Atau tidak mengeluarkan ludah gitu ya misalnya ya. Atau nggak kencing gitu kan. Atau mungkin nggak tahu lah. Cairan kan bisa macam-macam ya. Menangis mungkin ya. Matanya kepedesan kena asap menangis. Tentu tidak setiap mengeluarkan cairan tubuh itu dianggap sebagai membuat orang itu tidak ritually fit ya. Bukan. Tapi ada jenis-jenis cairan tubuh tertentu yang dianggap seperti itu. Khususnya adalah cairan tubuh yang tidak dikeluarkan secara rutin. Gitu. Jadi kalau berkeringat, kita bisa katakan, itu mayat kan tidak berkeringat gitu ya. Nah seperti itu. Kalau kita bicara mengenai kencing, mayat kan nggak kencing misalnya gitu ya. Jadi ya tentu ini kita nggak bisa secara terlalu detail. Kenapa? Karena ya again ini yang paling penting itu makna teologis ya gitu. Jadi kita following aja apa yang di dalam Torah itu katakan ya. Dan memang di dalam Torah itu katakan orang itu kencing atau menangis ya atau berkeringat itu tidak membuat dia menjadi secara ritual itu tidak fit untuk melayankan ibadah. Bukan itu sih. Ya. Tapi hal-hal yang disebut itu misalnya seperti menstruasi atau mengeluarkan air, mengeluarkan sperma ya, lalu kemudian apalagi lah itu mengeluarkan leleran dalam bentuk karena penyakit infeksi seperti kalau orang terkena penyakit kulit ya dan seterusnya. Nah itu kemudian dianggap sebagai mengingatkan atau berasosiasi dengan kematian. Seperti itu. Karena mayat kan juga mengeluarkan cairan dari orifice dalam tubuhnya ya. Berbagai lubang dalam tubuhnya. Jadi seandainya perintah kamu harus mengkuduskan diri
Itu ritualnya seperti apa persisnya Pak? Oh, ritualnya seperti apa persisnya dalam kitab Imamat. Jadi macam-macam itu ya, detail-detailnya. Bisa sangat membosankan kalau saya jabarkan. Tapi kira-kira seperti kalau habis melahirkan menunggu berapa hari, lalu kemudian membasuh diri. Jadi ada ritual pembasuhan, ya. Jadi ada ritual semacam membersihkan diri, semacam itu. Jadi ya ada ritual-ritual semacam itu. Nah, kalau tidak disebut secara spesifik, ya kita hanya bisa menebak-nebak secara spekulatif gitu. Kalau nggak disebut secara spesifik, ya. Tapi ada yang disebut, ada yang nggak disebut. Nah, kalau mempersiapkan diri sebagai imam untuk mempersembahkan korban dan apa itu, most of the time nggak disebut secara nggak disebut secara spesifik ya, seperti apa. Biasanya yang disebut itu secara umum gitu. Kalau habis menyentuh mayat harus bagaimana dan seterusnya, hanya itu aja. Kalau umat sendiri bagaimana Pak? Suruh mengkuduskan diri. Nah itu, semacam itu. Semacam itu juga. Menjauhkan diri dari menyentuh mayat misalnya. Sama atau jadi apapun. dengan imam. Ya, sama. Seperti itu. Jadi memang kita harus bedakan ya antara kalau yang dibicarakan itu ritual law. Nah ritual law ini kan sebagian sudah tidak relevan lagi bagi kita. Karena kita ini bukan orang Israel. Kita ini kan orang dari bangsa-bangsa ya. Kita ini orang Gentiles gitu. Dengan moral law. Nah moral law ini kan berlaku karena kita manusia. Gitu, hukum moral. Misalnya kayak jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Nah itu kan moral law ya. Jadi itu berlaku bagi kita gitu. Tapi kalau kayak misalnya habis melahirkan ada berapa hari apa ya terus nggak makan babi atau nggak makan apa itu kita bukan orang Israel jadi ya kita nggak perlu ikutin. Jadi kesana sih Pak. Bagi kita yang paling penting itu bukan ngikutin ritualnya, tapi mengetahui alasan dan cerita di sebaliknya. Nah itu. Saya mau bertanya mengenai konteks ayat Yesaya 6 ini dari ayat 1 sampai 13. Tadi kita sudah bahas secara detail, secara explore itu bagaimana mengenai kekudusan, kudus. Ya. Tetapi kalau di ayat 3 di sini dikatakan kuduslah Tuhan semesta alam. Itu dikatakan 3 kali. Apakah ada makna teologis sehingga atau bisa diartikan ini adalah deklarasi dari serafim kan? Serafim katakan di sini kalau kita lihat ayat 2 para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing punya 6 ayam dan mereka berseru kepada seorang katanya kudus, kudus, kudus. Apakah ada makna teologis? Contohnya seperti apakah ini ada bicara mengenai Tritunggal atau cuma deklarasi bahwa itu Allah atau itu adalah Tuhan, itu kudus gitu. Ya. Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua ayat 5 kalau nggak salah di situ ada kata celakalah aku. Yes. Terus aku binasa. Gitu. Ada 2 kata yang kalau kita lihat, kalau saya udah baca juga nih Yesaya dari 1 sampai 30. Keseluruhan konteks Yesaya ini banyak kata-kata celaka, celaka, celaka. Ini paling banyak Yesaya tulis. Apakah ada hubungan kalau dalam konteks ini, apakah ada hubungan dengan, di sini kan kita lihat dia melihat Tuhan. Kalau kita belajar, kita refer dari Musa ketika melihat Tuhan, ya kan ada kalau nggak salah di kitab, ketika dia melihat Tuhan, dia bilang kamu nggak kuat gitu, kita akan mati. Saya udah lihat sih, ketika melihat Tuhan akan mati. Apakah itu merujuk kepada celaka itu? Celakalah aku, karena dia udah konotasinya sudah melihat rujuk. Pasti dia tahu tuh ayat itu. Gitu. Ya. Apakah ke situ gitu larinya sehingga dia sadar bahwa dia akan mati, tetapi Tuhan mengampuni dia di sini dan dia diutus. Demikian. Terima kasih.
Ya, saya jawab yang nomor 2 dulu karena itu yang paling dekat ya. Saya kira bukan itu ya. Jadi tidak secara general saya manusia melihat Tuhan saya pasti mati gitu. Tapi dijelaskan secara eksplisit di sini, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi ada alasannya, dan alasannya itu tidak generik kepada semua manusia toh. Aku ini najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Gitu. Jadi bukan celaka aku binasa sebab aku ini seorang manusia saja kok melihat Tuhan. Bukan itu kan? Ya, itu yang pertama. Jadi intinya aku berdosa, kira-kira gitulah. Jadi bukan karena aku manusia. Manusia lihat Tuhan gak apa-apa kok. Adam lihat Tuhan, gak apa-apa kan? Bahkan Adam setelah berdosa lihat Tuhan, gak apa-apa juga. Jadi yang menyebabkan celaka itu lebih kepada kesadaran akan dosa, yang mana kalau Tuhan tidak menahan murkanya ya dia binasa. Lebih ke sana sih. Dan bukan kepada perbedaan Allah dan manusia. Ya. Lalu kemudian pertanyaan yang pertama. Arti kudus, kudus, kuduslah. Apakah itu artinya kalau 3 berarti yang 1 itu kepada Allah Bapa dipujikan, yang kedua Allah Anak, yang ketiga Allah Roh Kudus. Nah ini mengasumsikan bahwa Yesaya itu memahami doktrin Tritunggal. Tapi apakah asumsi itu tepat ya? Mengingat doktrin Tritunggal itu baru munculnya kan setelah orang-orang Kristen sudah cukup establish, konsili Kalsedon misalnya ya, baru mulai matang doktrin itu ya. Tentu ini saya tidak mengatakan Allah Tritunggal atau Allah itu baru mulai Tritunggal sejak Kalsedon, pasti enggak ya. Karena Allah itu ya Allah gitu kan. Tidak berubah dia. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah ya. Jadi kalau sekarang Tritunggal, ya berarti dari dulu juga Tritunggal ya gitu ya. Jadi Allahnya kan tidak berubah. Tapi pemahaman kita soal Allah ya, doktrin gitu. Teologi kita, itu kan berubah ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesaya memiliki doktrin Tritunggal? Atau apakah Yesaya menulis kepada umat yang dia harapkan memahami secara demikian? Saya kira kok agak-agak far-fetched ya kalau kita paksakan pemahaman begitu ya. Agak-agak makso gitu. Tapi jelas kalau kita orang Kristen, kita ya barangkali boleh-boleh saja ya membacakan konteks kita ke dalam Perjanjian Lama ya. Orang-orang Kristen setelah melihat Yesus kan kemudian membaca Perjanjian Lama itu secara berbeda. Nah itu. Tapi kalau kita tanya arti daripada tulisan ini sendiri, sebagaimana dimaksudkan oleh penulisnya, saya kira agak-agak maksa juga ya kalau kita katakan kemudian ini cocok sama doktrin baru yang baru muncul sekian ratus atau sekian ribu tahun setelahnya. Itu saya kira agak-agak memaksa gitu. Ya, tapi kudus ini mesti dicari ya. Kenapa 3 kali itu mesti dicari dalam konteks Perjanjian Lama sendiri? Kalau anjuran saya begitu. Ya, dan saya sendiri belum mendalami mengenai pengulangan repetisi 3 kali. Kalau hari ketiga itu saya mengetahui, tapi kalau repetisi 3 itu apa artinya itu saya belum ketemu. Ya gitu. Jadi saya nggak bisa jawab. Tapi kurang lebih itu harusnya dicari dalam konteks Perjanjian Lama. Tadi kan udah belajar tentang kudus ya Pak. Jadi kan dari penjelasan Bapak itu kalau kita kudus kita dipisahkan untuk Allah seperti itu. Lalu bisa kita asumsikan ya berarti hidup kita tuh suci, bersih tadi, pure ya kan. Dan tanpa dosa ya. Itu mungkin mau saya garis bawahi itu bagian tanpa dosanya. Nah pertanyaan saya ini Pak, apakah mungkin kita sebagai manusia hidup di dunia ini bisa atau berkemungkinan untuk tanpa dosa Pak? Karena sepengalaman hidup saya aja ya pribadi, bergumul dalam dosa itu, bergumul melawan dosa ya itu terjadi bahkan sampai hari ini. Ya kita tahu lah. Jadi apakah ada kemungkinan kita bisa hidup tanpa dosa? Karena Tuhan kan berfirman, kuduslah
kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi bisa diartikan sebagai firman lah. Firman Tuhan itu kan berkuasa juga harus emang ubah kan ya. Nah pertanyaan saya itu Pak, apa mungkin kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini bisa menjadi manusia yang benar-benar pure tanpa dosa? Nah mungkin itu sih Pak. Mungkin ada tambahan sedikit karena ada semacam argumen seperti ini Pak yang pernah saya baca dari teolog ya. Aku lupa namanya siapa. Jadi topiknya tentang doa ya. Jadi doa itu dimaksud untuk dijawab. Kalau nggak seperti itu Tuhan nggak akan meminta kita untuk berdoa. Nah itu jadi standpointnya dari situ juga sama. Jadi kalau Tuhan berfirman kuduslah kamu, berarti ada kemungkinan manusia bisa hidup kudus. Tapi kalau kita lihat di perjanjian baru di kitab Yakobus contohnya, kalau kita tahu melakukan hal yang baik tapi kita tidak melakukannya, kita berbuat dosa. Atau di bagian firman Tuhan yang lain, kalau kita melakukan satu perintah Tuhan, kalau kita melakukan misalkan 9 hukum Tuhan, tapi kita melanggar satu, kita melanggar semuanya. Jadi ada kemungkinan itu nggak Pak? Mungkin itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kudus itu kan artinya sepenuhnya hidup sebagai milik Tuhan. Sepenuhnya menghidupi hidup dan menjauhi kematian. Murni hanya memiliki Tuhan itu satu aja. Karena dikatakan Allah itu Esa ya. Jadi hanya satu saja dan tidak berkomitmen kepada ilah-ilah yang lain apapun itu. Apakah itu mungkin dalam dunia? Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Tentu saja itu tidak mungkin sempurna. Tapi bukan tidak mungkin. Tapi tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin sempurna sampai kemuliaan Tuhan memenuhi dunia ini. Jadi bukan tidak mungkin sempurna juga. Mungkin, tapi nggak sekarang. Tapi kalau dibilang tidak mungkin sama sekali, tidak. Nah itu kira-kira jawabannya. Jadi hidup sebagai milik Tuhan, itu mungkin apa enggak? Oh mungkin. Mungkin sampai nggak bisa ditemukan cacat celahnya. Nggak mungkin sih. Seperti itu. Sekarang. Tapi itu jelas dimungkinkan. Kira-kira gitu. So, terjawab dong. Kenapa diperintahkan? Karena ya memang kita akan dimampukan mencapai itu. Tapi yang disebut kita di sini ya kita itu seluruh tubuh umat Tuhan. Jadi dari Adam sampai manusia terakhir. Manusia percaya terakhir gitu. Itu satu tubuh itu. Jadi kita di sini jangan bilang kayak kita itu saya individu gitu. Kesadaran individu itu kan masih baru aja itu. Itu kan kesadaran orang modern itu ya. Barangkali mulai dari Descartes itu ya. Kesadaran ego cogito yang tunggal gitu ya. Individu itu. Yang gak ada hubungannya sama kamu, sama dia, ya sama orang-orang lain. Tapi kesadaran diri manusia, sebagai Adam gitu ya. Atau sebagai tubuh Kristus itu. Atau sebagai umat. Perjanjian itu. Nah itu kan berarti keseluruhan umat manusia ini mungkin nggak menjalani hidup yang kudus, yang sempurna? Oh ya mungkin, karena kan seluruh umat manusia. Tapi bukan hari ini gitu, kayak kira. Kalau individu kita bicara mengenai, ya gua aja kayak cuman punya waktu 70-80 tahun gitu ya. Nah itu enggak, itu kesadaran individu ya. Nah itu kira-kira jawaban saya. Nah mungkin saya tambahkan sedikit yang saya tadi kayaknya lupa sebut ya. Yaitu kudus itu punya dua arti berbeda. Antara arti pertama itu bagi Tuhan dan arti kedua itu bagi kita. Kalau kudus itu bagi Tuhan, itu artinya Allah itu Esa. Jadi tidak ada duanya. There is none like him. Itu artinya kudus itu. Jadi Tuhan itu jangan disamakan dengan apapun juga. Tapi kalau artinya bagi kita, adalah kita itu dipisahkan, dikhususkan secara eksklusif hanya bagi Allah saja. Nah itu. Jadi ada dua makna dari kata kudus dikenakan kepada Allah dan kepada kita. Kalau kita bekerja misalnya bukan. Ya bagi Tuhan kan, karena Paulus katakan, baik engkau makan atau minum atau melakukan apapun, lakukanlah bagi kemuliaan Allah. Jadi kita kan merebus Indomie, ya
Kita bisa merebus Indomie untuk apa misalnya? Untuk memuaskan egoisme kita. Tapi juga bisa demi kemuliaan Allah atau demi menikmati Allah atau demi mengasihi Allah. Bisa. Karena Allah menghendaki kita hidup, Allah menghendaki kita menjaga tubuh kita, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu membayangkan kita tuh bisa melakukan sesuatu murni untuk Allah, itu adalah kayak, gak tahu loh sesuatu yang apa gitu ya. Gak ada yang kayak begitu. Karena Tuhan tuh kan gak butuh apa-apa. To begin with ya. Jadi buat apa kita melakukan itu? Justru disitulah bedanya Tuhan sama berhala gitu. Kalau berhala justru dia butuh apa-apa. Ya. Makanya tidak bisa mengasihi. Allah itu justru karena tidak butuh apa-apa. Dia gak mungkin memperalat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah nyatakan pada kami malam ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakannya dalam pemahaman kami. Supaya kami ini boleh lebih mengerti siapa yang memanggil kami. Dan juga siapakah diri kami yang dipanggil, dan juga apa panggilan kami. Sehingga ketika kami menghidupi kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam dunia ini, kami boleh bersyukur atas panggilan-Mu kepada kami untuk kami menguduskan diri kami bagi Engkau yang kudus, dan kami ini boleh dipersatukan satu sama lain melalui pekerjaan Roh-Mu yang mempersatukan kami dan memanggil kami sebagai satu umat. Tolong kami untuk menjaga diri kami dari dunia, dari jalan-jalan dunia ini, yang tidak membawa kemana-mana selain kepada kematian. Tolong kami hanya mempautkan tekad kami, cinta kami, niat-niat kami kepada Engkau saja yang adalah satu-satunya sumber kehidupan yang bisa membawa kami kepada segala kelimpahan dan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, berkati kiranya persembahan yang kami kumpulkan juga, kiranya Engkau memakainya demi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.